Apakah makmum itu membaca Al-Fatihah juga ataukah tidak membaca Al-Fatihah? Itu terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan makmum pun juga wajib membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit dan Abu Hurairah. Itu hadis menjelaskan umum. Tidak dijelaskan kata mereka khusus imam atau khusus untuk orang yang sholat sendirian. Jadi makmum pun juga wajib untuk membaca apa? Al-Fatihah. Baik sholatnya jahar ataupun sholatnya sir. Sholat jahar itu sholat yang nampak bacaan imam. Seperti sholat subuh, 2 rakaat yang pertama. Sholat maghrib, 2 rakaat yang pertama. Sholat isya, sholat jumat, sholat idul fitri, sholat idul adha, dan seterusnya. Sedangkan pendapat yang kedua sebalik daripada pendapat yang pertama. Bahwasanya membaca Al-Fatihah bagi makmum itu gugur kewajibannya. Kenapa? Karena bacaannya imam sudah mewakili bacaannya makmum. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, "Man kana lahul imam, faqira'atul imam lahul qira'ah." Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya makmum. Sedangkan pendapat yang ketiga, pendapat yang paling adil, yang paling rajih, yang benar. Kenapa? Karena pendapat yang ketiga ini menggabungkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ini membagi sholatnya makmum itu menjadi 2 bagian. Pendapat yang ketiga membagi sholatnya makmum menjadi berapa? 2 bagian. Yang pertama sholat jahar, sholat yang nampak bacaan imam. Yang kedua sholat sir, sholat yang tidak nampak bacaan imam. Menurut pendapat yang ketiga, kalau imamnya tersebut nampak suaranya, terdengar Al-Fatihahnya, seperti sholat subuh, sholat Jumat, 2 rakaat yang pertama sholat maghrib, 2 rakaat yang pertama sholat isya. Maka pada saat itu si makmum mengembalikan masalah dia tersebut dalam masalah surah Al-Fatihah ini kepada firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran untuk kalian, maka dengarkanlah dan diam untuk menyimak bacaannya imam. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ayat ini turun kejadiannya salat subuh. Imam membaca, Rasulullah SAW, para sahabat pun juga ikut membaca. Nabi mengatakan, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan. Apakah tadi ketika salat subuh ada di antara kalian yang ikut membaca juga? Ada seorang sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, aku yang tadi membaca. Kata Rasulullah, inni aqulu mali unazi. Kenapa kalian mengganggu bacaan aku? Cukup. Pastikan kalau aku membaca, kalian diam untuk mendengar dan menyimak bacaanku. Tapi bagaimana Al-Fatihahnya makmum, Ustaz? Kita mengambil dari hadis-hadis yang dibawa oleh pendapat yang kedua. Di antaranya dari hadis Jabir tadi. Man kana lahul imam, fa qira'atul imam lahul qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam sudah mewakili bacaannya siapa? Makmum. Sedangkan salat yang sir itu zuhur, asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, tidak terdengar bacaan imam, maka kita wajib untuk membaca Al-Fatihah. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, fantahan nasu 'anil qira'ah ma Rasulullah fi ma jahara fihi Rasulullah bil qira'ah hina sami'u dzalika min Rasulullah. Para sahabat berhenti untuk membaca pada saat Rasulullah menampakkan bacaannya ketika sholat. Mereka ingin mendengar bacaannya Rasulullah ketika melaksanakan ibadat sholat. Wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yajharu fihi al-imam. Tapi para sahabat ridwanullah jama'in membaca secara sir ketika imam itu tidak menampakkan bacaannya. Terutama salat zuhur, asar, 1 rakaat terakhir salat maghrib, dan 2 rakaat terakhir salat isya. Jadi pendapat yang ketiga ini yang rajih, membedakan antara salat yang jahar dengan yang sir.